Sehat selalu untuk kita semua rekan-rekan sekalian. Pada video ini saya akan diskusi tentang pengantar transformasi digital. Saya akan menggunakan Morph, kemudian saya akan presentasi melalui slide. Baik, memahami peran teknologi dalam mengubah cara hidup dan bekerja. Saya Yudi Herdiana, dan saat ini sudah ada channel YouTube. Rekan-rekan sekalian bisa akses di ini dia @cs_herdiana. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kembali masuk ke presentasinya. Agenda pada video kali ini diskusi terdiri dari definisi transformasi digital, contoh nyata transformasi digital, dampak positif dan negatif, teori pendukung, tantangan implementasi, studi kasus, dan referensi. Transformasi digital didefinisikan dalam konteks akademik adalah proses pemanfaatan teknologi untuk mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi menjadi lebih efisien dan efektif. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan inovasi melalui teknologi digital. Definisi lainnya, transformasi digital adalah pakai teknologi biar hidup lebih mudah. Contoh sederhananya, pembelian tiket kereta api secara daring melalui aplikasi Traveloka. Contoh nyata transformasi digital pada bidang transformasi adalah dulu kita antri di loket fisik, sekarang pembelian tiket bisa melalui aplikasi. Kemudian bidang keuangan, dulu bayar tagihan listrik di kantor PLN, sekarang bisa menggunakan dompet digital, ya, seperti Dana atau GoPay. Selanjutnya bidang pendidikan, dulu tatap muka di kelas, sekarang bisa dilakukan melalui Zoom atau Google Meet atau aplikasi lain. Apa dampak positif transformasi digital? Yang jelas efisiensi, menghemat waktu dan biaya. Contoh sederhananya pada saat kita harus pergi ke kantor PLN dulu, ya, sekarang kita bisa lakukan anywhere, anytime, dan dilakukan melalui aplikasi tentunya. Berikutnya adalah aksesibilitas, informasi layanan lebih mudah diakses, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengakses informasi, terlebih terkait dengan skill up, ya, seperti halnya kita misalnya mengikuti kursus online melalui platform seperti Coursera dan lainnya. Inovasi tentunya mendorong terciptanya produk dan layanan baru, ya. Rekan-rekan sekalian juga sudah mulai mungkin menggunakan ride hailing yang dimiliki oleh beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dari dampak positif transformasi digital, kita juga dihadapkan dengan dampak negatif. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi, jelas, ya, sehingga beberapa dari kita mungkin sudah lupa untuk melakukan tugas manual. Kemudian contoh yang paling mudah di ketergantungan pada teknologi, dampak negatifnya adalah aplikasi trouble, error, ya, sehingga mungkin saja pada saat kita membayar tagihan menjadi terlambat dan menjadi kerugian buat kita. Berikutnya adalah keamanan data, risiko kebocoran data pribadi, ya. Contoh serangan cyber pada platform e-commerce. Banyak sekali rekan-rekan sekalian dalam periode saat ini terjadi beberapa aktivitas dampak negatif transformasi digital, ya.
data kita mudah diakses, kemudian bahkan dijadikan alat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Berikutnya adalah dampak negatif transformasi digital, yaitu isolasi sosial, ya, berkurangnya interaksi langsung antar manusia karena ketergantungan pada media sosial daripada pertemuan fisik. Seringkali kita lebih cenderung berkomunikasi melalui sosial media dibanding bertatap muka langsung, ya. Berikutnya adalah teori pendukung pada diskusi kali ini, yaitu disruptive innovation. Ya, teknologi baru sering menggantikan teknologi lama dengan cara yang lebih efisien dan terjangkau. Dompet digital menggantikan uang tunai, ya, apalagi kalau kita transaksi tanpa biaya. Kemudian diffusion of innovation. Proses adopsi teknologi baru melibatkan 5 tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Seringkali kita kadang-kadang ada kendala dalam penggunaan teknologi digital karena beberapa di antara kita yang ada kendala, ya, atau belum mengetahui atau belum melakukan pemahaman literasi digitalnya. Berikutnya adalah Longtail Anderson 2006, bahwa bisnis digital memungkinkan penjualan produk niche dengan jangkauan global. Sudah dilakukan mungkin oleh banyak teman-teman kita yang sukses dalam melakukan aktivitas transformasi digital pada produk yang mereka miliki. Apa tantangan implementasi transformasi digital? Infrastruktur teknologi, ketimpangan akses internet di daerah terpencil, kemudian literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi, regulasi kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital, dan tentunya biaya investasi awal yang tinggi untuk adopsi teknologi. Studi kasus pada diskusi video ini yaitu dibagi dua, yaitu kasus sukses, ya. Kita ketahui Gojek merupakan transformasi digital yang luar biasa, ya, menjadikan banyak orang berpenghidupan. Kemudian juga layanan-layanan yang awalnya kita tidak pikirkan tercipta dengan banyak dan memudahkan, ya. Namun demikian ada juga studi kasus yang terkait dengan kegagalan melakukan transformasi digital, yaitu salah contohnya misalnya Smart City, ya, karena produk yang dibuat tapi partisipasi masyarakat dan infrastruktur yang mendukung masih terbatas, ya. Yang jelas di konteks Smart City, transformasi digital memerlukan kolaborasi banyak, diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bahasanya gagal di sini banyak beberapa aplikasi mungkin yang tadinya digunakan untuk memudahkan masyarakat, tapi karena kurang responsif masyarakatnya atau partisipasi masyarakatnya, terlebih infrastruktur yang kurang memadai, sehingga transformasi digitalnya masih harus ditingkatkan. Oke, di sini ada sedikit evaluasi atau diskusi yang mungkin rekan-rekan sekalian atau teman-teman yang menonton video ini bisa menjawab sendiri, ya. Apa sih contoh transformasi digital yang paling bermanfaat bagi Anda? Bagaimana cara mengatasi tantangan literasi digital di masyarakat, khususnya pada penggunaan transformasi digital untuk lebih luas lagi? Kemudian, apakah menurut Anda transformasi digital itu selalu positif? Dalam pembahasan ada beberapa hal yang kita ketahui bahwa transformasi digital itu juga memiliki potensi negatif, ya, terutama dalam hal keamanan data. Baik, ini referensi yang digunakan, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan referensi lainnya terkait dengan pengantar transformasi digital.
Menutup bahwa transformasi digital adalah proses penting yang mengubah cara hidup dan bekerja menjadi lebih efisien. Meskipun memiliki banyak manfaat, tentunya transformasi digital juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Tugas yang mungkin rekan-rekan sekalian hanya orientasi ke refleksi aja ya. Misalnya identifikasi satu contoh transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan dampaknya, untuk refleksi saja. Kemudian terakhir adalah kutipan inspiratif dari Steve Jobs, teknologi adalah alat. Bagaimana kita menggunakannya menentukan apakah itu akan bermanfaat atau bahaya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sehat selalu, salam.